sebelumnya. Han Do-ryong, polisi khusus terkuat sekaligus pahlawan paling populer di Korea Selatan, tiba-tiba didatangi sosok misterius bertopeng gas. Sosok itu muncul begitu saja di hadapan Han Do-ryong dan langsung menyerang tanpa peringatan. Bahkan Sei dilempar hanya dengan satu tangan. Kini, sosok bertopeng gas itu berdiri tepat di depan Han Do-ryong. Siapa sebenarnya orang misterius itu? Dan apa tujuan sebenarnya? Sei yang tadi dilempar melayang dengan kecepatan tinggi hingga hampir menabrak gedung. Namun Jang Seon langsung menggunakan kemampuan liquid miliknya. Ia bergerak sangat cepat menuju titik jatuh Sei lalu menangkapnya tepat sebelum menabrak gedung. Meski begitu, benturan mereka tetap menghancurkan kaca gedung hingga pecah berantakan. Lucunya, di dalam gedung itu ada seorang pria yang sedang bekerja di depan komputer. Dalam keadaan masih terpental, Jang Seon bahkan sempat meminta maaf. Namun pria itu malah menyuruh mereka tetap semangat sambil tersenyum santai. Di sisi lain, Han Do-ryong menatap gedung yang hancur akibat benturan tadi sebelum kembali memandang sosok bertopeng gas di depannya. Han Do-ryong berkata kalau dirinya memang tidak tahu siapa orang itu ataupun apa tujuannya. Tapi satu hal yang pasti, orang itu datang dengan niat buruk. Han Do-ryong lalu menjelaskan kalau menyerang polisi khusus bisa dikenakan hukuman minimal 3 tahun penjara. Sambil berbicara, Han Do-ryong mendekati sosok itu lalu memegang bahunya. Dan denda 300.000 won. Namun belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sosok bertopeng gas itu tiba-tiba menghindar dengan sangat gesit. Hal itu membuat Han Do-ryong terkejut sekaligus kesal karena dirinya belum selesai bicara. Karena emosi, Han Do-ryong langsung menggunakan telekinesisnya untuk menerbangkan sebuah kursi besar. Ia melempar kursi itu tepat ke arah sosok misterius tersebut. Namun sosok itu bukan hanya berhasil menghindar. Ia bahkan menangkap kursi itu dengan satu tangan lalu melemparkannya kembali ke arah Han Do-ryong. Kursi itu melesat sangat cepat. Han Do-ryong sampai terkejut karena serangan itu berhasil melukai pipinya. Brak! Kursi tersebut hancur berkeping-keping di belakang Han Do-ryong. Han Do-ryong menyentuh pipinya yang terluka lalu langsung menggunakan kemampuan penyembuhan dirinya. Luka itu pun sembuh seketika. Kini Han Do-ryong benar-benar marah. Dengan wajah kesal, ia menerbangkan banyak benda berat di sekitarnya menggunakan telekinesis. Keparat. Semua benda itu langsung melesat ke arah sosok bertopeng gas tanpa memberi celah untuk kabur. Boom! Ledakan dan benturan besar terjadi. Han Do-ryong mengira dirinya sudah berhasil menangkap penyerang tersebut. Namun saat debu menghilang, sosok bertopeng gas itu sudah tidak ada. Ia menghilang begitu saja tanpa jejak. Sementara itu, Sei sedang berbaring di rumah sakit sambil melakukan siaran langsung. Para penggemarnya terlihat sangat khawatir dengan keadaannya. Namun Sei hanya mengangkat satu tangannya sambil berkata kalau dirinya baik-baik saja. Ia bahkan berkata kalau setelah sembuh nanti, dirinya akan kembali menangkap penjahat demi melindungi para penggemarnya. Polisi wanita yang ada di sampingnya hanya bisa tertawa kecil melihat tingkah Sei. Salah satu penggemarnya lalu bertanya sejak kapan Sei menjadi polisi khusus. Sei menjawab kalau penggemar lamanya pasti sudah tahu. Dirinya sudah menjadi polisi khusus sejak SMP. Kemampuan meramal milik Sei pertama kali muncul saat ujian SMP. Waktu itu dirinya benar-benar tidak mengerti soal ujian sama sekali. Namun tiba-tiba, Sei melihat masa depan. Ia melihat dirinya dimarahi habis-habisan lalu dipukul menggunakan rotan karena nilai ujiannya jelek. Sejak saat itu, Sei mulai menggunakan kemampuan meramalnya demi menghindari hukuman orang tuanya. Sayangnya, rencananya gagal total. Bukannya lolos hukuman, hukumannya malah ditambah 2 kali lipat. Sei bahkan disuruh menopang kursi yang sedang diduduki orang tuanya sambil menjaga keseimbangan. Kembali ke masa sekarang. Saat Sei sedang siaran, tiba-tiba seseorang datang menjenguknya. Ternyata itu Han Do-ryong. Sei langsung kesal karena para penggemarnya malah heboh melihat Han Do-ryong muncul di siarannya. Ia bahkan menyuruh Han Do-ryong pergi. Lalu salah satu penggemar kembali bertanya, kapan Han Do-ryong mendapatkan kekuatan khususnya? Sei menjelaskan kalau Han Do-ryong sudah memiliki kekuatan sejak lahir. Sedangkan Jang Seon mendapat kekuatannya saat SMP ketika lomba lari estafet. Sementara si kembar mendapat kekuatan saat masih TK. Karena pada dasarnya,
Setiap orang mendapatkan kemampuan khusus di waktu yang berbeda-beda. Skene kemudian berpindah ke Park Rosa. Park Rosa terlihat duduk di tepi gedung sambil memandangi langit biru. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Tiba-tiba ia teringat saat Han Do-ryong menyentuh bahunya kemarin. Hanya dengan mengingat sentuhan itu saja, wajah Park Rosa langsung memerah malu. Kini Park Rosa sudah berusia 20 tahun. Dan selama 2 tahun terakhir, ia kembali menjalani cinta sepihak untuk kedua kalinya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi selama 2 tahun itu? Kita kembali ke masa lalu. 2 tahun sebelumnya, setelah diselamatkan Han Do-ryong, Park Rosa mulai mencari semua informasi tentang dirinya. Ia mengetahui kalau Han Do-ryong adalah polisi khusus terkenal yang bahkan memiliki media sosial sendiri. Sepanjang malam, Park Rosa terus memandangi foto Han Do-ryong sambil tersenyum malu. Ia bahkan menyimpan foto-foto Han Do-ryong ke galeri ponselnya. Dan sejak saat itu, Park Rosa benar-benar jatuh cinta. Suatu hari, sedang diadakan acara penghargaan untuk Han Do-ryong sebagai polisi khusus terbaik. Meski hujan deras turun, para penggemar tetap memenuhi lokasi acara demi melihat Han Do-ryong secara langsung. Saat Han Do-ryong tersenyum dan berkedip ke arah kerumunan, semua penggemarnya langsung heboh. Di tengah kerumunan itu, Park Rosa juga ikut berdesakan hanya untuk melihat Han Do-ryong. Karena baginya, Han Do-ryong bukan sekadar idola. Pria itu adalah penyelamat hidupnya. Namun ada satu hal yang belum Rosa ketahui. Mayoritas anggota fandom Ordihan ternyata adalah orang-orang yang pernah diselamatkan Han Do-ryong. Ordihan sendiri berarti orang-orang yang diselamatkan Han Do-ryong. Park Rosa terus berusaha maju di tengah kerumunan. Namun tiba-tiba pundaknya disentuh seorang pria besar. Pria itu kesal karena papan dukungannya tertutupi oleh Rosa. Park Rosa langsung meminta maaf. Tapi Park Rosa juga datang ke sini demi menemui Han Do-ryong, dia tidak akan menyerah. Tak lama kemudian, petir tiba-tiba menyambar langit. Dan tanpa sengaja, Park Rosa mencengkeram pundak pria besar itu lalu melemparkannya ke udara hanya dengan satu tangan. Semua orang langsung terdiam tidak percaya. Bahkan Park Rosa sendiri ikut syok melihat apa yang baru saja ia lakukan. Saat itulah, kemampuan khusus Park Rosa pertama kali muncul. Karena panik diperhatikan banyak orang, Park Rosa tiba-tiba menghilang begitu saja. Ia berpindah tempat menggunakan teleportasi. Park Rosa sendiri kebingungan karena tidak tahu dirinya berada di mana sekarang. Park Rosa. Kemampuan khusus. Fisik dewa dan teleportasi. Setelah tenang, Rosa mulai menyadari sesuatu. Penglihatannya kini menjadi sangat jelas. Bahkan dirinya tidak lagi membutuhkan kacamata. Namun semenjak mendapatkan kekuatan, kehidupan Park Rosa perlahan mulai berubah. Suatu hari, Park Rosa kembali mencoba menemui Han Do-ryong. Kali ini ia memakai topeng aneh agar tidak menarik perhatian. Namun saat bertemu Han Do-ryong, pria itu ternyata sedang melawan penjahat yang bisa mengeluarkan gas beracun. Penjahat itu tertawa sambil menyerang Han Do-ryong. Han Do-ryong langsung menutup hidungnya sambil menyuruh semua orang menjauh. Namun tanpa sadar, Park Rosa ikut menghirup gas tersebut hingga terjatuh dan muntah. Saat itulah Rosa mulai sadar. Berada di dekat Han Do-ryong ternyata sangat berbahaya. Namun meski begitu, Park Rosa tetap tidak menyerah demi cintanya. Kini ia bahkan memakai masker gas hanya agar bisa mendekati Han Do-ryong dengan aman. Para Rosa telah belajar dari pengalaman sebelumnya, cinta sepihak yang ia jalani bahkan orang yang ia cintai tidak mengenalnya. Oleh karena itu, menurut Rosa, tidak ada cinta yang akan terwujud kalau mereka tidak pernah saling berhadapan. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabraknya. Brak! Akan tetapi yang hancur justru mobil tersebut. Park Rosa bahkan berhasil melempar mobil itu dengan mudah. Dan dirinya sama sekali tidak terluka. Hanya lengan bajunya saja yang sedikit robek. Namun selama 2 tahun ini, Park Rosa masih belum sadar bahwa semua tindakan anehnya telah membuat dirinya dicap sebagai penjahat berbahaya. Sementara itu, di kantor pusat polisi khusus sedang diadakan rapat darurat. Rapat tersebut membahas kemunculan kelompok penjahat berkemampuan khusus rang S.
Bahkan Han Do-ryong juga ikut menghadiri rapat itu. Dan rapat penting tersebut pun akhirnya dimulai.